Buat kalian yang belum like, share, dan subscribe channel ini, ada baiknya untuk like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang sob. Kita mulai ceritanya. Sengkon dan Karta adalah dua petani yang divonis bersalah atas tindakan pidana, perampokan, dan pemokatan pada tahun 1974. Kedua petani ini dituduh menjadi pelaku pembunuhan pasangan Sulaiman dan Siti Haya pada November 1974. 3 tahun kemudian, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1977, Sengkon dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun, sedangkan Karta dijatuhi hukuman 7 tahun. Namun, di tengah sedang menjalani hukumannya, tiba-tiba pemokat aslinya, Sulaiman Siti Haya, mengakui perbuatannya. Bagi kalian yang memiliki saran channel DF5 Story untuk membahas cerita tentang apa lagi, bisa komen di kolom komentar. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Dituduh merampok dan membunuh, Sengkon dan Karta adalah dua petani miskin yang tinggal di Desa Bojongsari, Bekasi. Semasa hidupnya, Sengkon dan Karta harus bersusah payah bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, naasnya, pada tahun 1974, sebuah masalah besar menimpa kedua petani itu. Sengkon dan Karta dituding menjadi pelaku perampokan dan pemokatan sepasang suami istri bernama Sulaiman dan Siti Haya. Oleh sebab itu, aparat kepolisian langsung menciduk Sengkon dan Karta. Konon, Sengkon dan Karta mengalami siksaan fisik agar mau mengakui perbuatan keji mereka tersebut. Namun, Sengkon dan Karta terus mengelak dan mengatakan mereka tidak bersalah, sampai pada akhirnya, seberapa kuat usaha Sengkon dan Karta menyelamatkan diri, mereka tetap divonis bersalah atas perbuatan perampokan dan pemokatan tersebut. Bagi kalian yang memiliki saran channel DF5 Story untuk membahas cerita tentang apa lagi, bisa komen di kolom komentar. Petani Bojongsari menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia. Kudapati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikafani karung. Mata luka, Sengkon, Karta. Serupa Mas Kumambang, Pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, dilukai, luka-luka, menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah di dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah
Indonesia. Pemusnahan golongan kiri. PKI wajib mati. Pemimpin otoriter. Repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana. Dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikapani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa tiada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Batu! Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara Sengkon!